Shalom. Pada hari ini kita akan kembali belajar untuk kita melakukan eksegese Alkitab. Kita akan membuka di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar. Kiranya Tuhan taruhkan hikmat pengetahuan kepada kami sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu. Kami boleh melakukan setiap kebenaran Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita membuka di dalam Roma 8 ayat 29 sampai yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dalam pembahasan kita tentang Roma 8 ayat 29 sampai 30, ini adalah berbicara tentang anugerah Allah, kita berbicara tentang manusia. Dan kita melihat juga bagaimana Kristus sebagai anak Allah, Kristus sebagai Tuhan, yang kemudian di situ ada beberapa kata kerja yang digunakan di dalam ayat yang ke-30 khususnya, yaitu tentang bagaimana Allah memanggil, membenarkan, memuliakan, dan itu akan kita bahas di bagian ini. Tentu ini adalah hal yang menarik bagaimana di ayat Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ini memiliki kandungan atau kedalaman teologi tentang keberadaan manusia, baik manusia sejati di dalam Yesus Kristus ataupun kita yang hidup di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Mari kita coba memperhatikan sebagai bagian ayat ini. Sebelumnya kita melihat bahwa di dalam tulisan Rasul Paulus ini adalah berbicara juga tentang perbedaan dari manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Melalui pembacaan Alkitab yang kita baca di pasal 8 ayat 29 sampai 30, kita menemukan kemudian mana Allah mencipta manusia itu, membentuk manusia itu. Yang kemudian kita melihat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Dengan seluruh isi alam semesta ini, manusia memiliki perbedaan. Mengapa? Karena manusia dirancang melewati dewan musyawarah ilahi. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ firman Tuhan menyatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Bisa juga dibandingkan di dalam Yeremia 23 ayat 22 yang di ayat tersebut dinyatakan, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi di situ manusia ketika dibentuk oleh Allah, ketika diciptakan oleh Allah, itu melewati satu peran musyawarah ilahi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Manusia ketika diciptakan itu juga
kita melihat bahwa manusia menggunakan bahan khusus. Kejadian 2 ayat 7. Dalam penciptaan para malaikat, mereka berasal dari nafasnya. Itu Mazmur 33 ayat 6. Dan kawanan binatang diciptakan oleh Allah dari tanah biasa. Kalau manusia dicipta dengan bahan khusus, binatang diciptakan oleh Allah dari tanah biasa. Sedangkan manusia, bahan khususnya yang disebut sebagai apar adama. Di situ Allah merancang tempat khusus untuk manusia sebelum dunia diciptakan, dan manusia itu mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Kita bisa bandingkan di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas 20 ayat yang ke-36, di sana dinyatakan oleh Yesus, jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia. Saya bacakan dari ayat 34. Ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dan dalam bangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah sendiri, bahwa manusia itu punya kedudukan yang lebih tinggi. Di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai yang kelima, kalau kita memperhatikan Efesus 1 ayat 4 sampai yang kelima juga dinyatakan oleh firman Allah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kalau kita kemudian memperhatikan di sini, manusia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Terlebih lagi dengan Yesus yang adalah anak Allah, yang turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, juga memiliki tempat yang lebih tinggi dari para malaikat. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 1 dan 4, di sana penulis surat Ibrani ini menyatakan bahwa Yesus itu lebih unggul dari para malaikat. Artinya punya keunggulan lebih dari para malaikat. Selanjutnya kita memperhatikan di sini bahwa rancangan Allah, kalau kita memperhatikan di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30, ini kita melihat sebagai dasar dari pembahasan yang penting di sini. Di dalam Roma 8 ini, yang pertama adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau di depan disampaikan bahwa Allah lebih tinggi dan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu lebih unggul daripada semua. Dan ini yang dapat menjawab dari para pengajar sesat ini di sini. Para pengajar sesat, guru-guru palsu, dan sampai sekarang masih ada, mereka tidak percaya tentang kemanusiaan Yesus Kristus, atau mereka tidak percaya dengan ketuhanan Yesus Kristus, seperti yang Doketisme, Saksi Yehova tidak percaya akan ketuhanan Yesus. Tapi kalau kita memperhatikan Roma 8 ini, kita dibukakan oleh Roh Kudus supaya kita memahami bahwa Yesus itu anak Allah. Dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Mengapa? Karena dia yang utama, terutama. Yang sulung di sini kalau kita bandingkan di dalam kitab Kolose 1 itu, di sana disebutkan bahwa disebut sebagai yang sulung itu sebenarnya adalah berbicara yang terutama. Misalnya tentang kebangkitannya.
kebangkitan Kristus itu adalah yang terutama dari semua. Kalau dalam perjanjian lama sudah ada kebangkitan. Misalnya ketika orang mati kemudian menyentuh tulang Elisa, mereka bangkit. Dalam perjanjian baru ketika Yesus disalib, kemudian orang-orang kudus bangkit, mereka keluar dari kubur, kemudian masuk ke dalam kota kebangkitan. Nah, di sini kebangkitan Kristus ini adalah yang terutama. Artinya yang utama terutama itu adalah kebangkitan Kristus. Karena melalui kebangkitan Kristus, orang-orang yang percaya juga akan menerima kebangkitan itu. Sehingga di ayat ini kita melihat bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Jadi ini dipilih, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang kita lihat. Sepertinya ini yang disebut sebagai sebuah rantai. Sebagai rantai di mana dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkannya, dimuliakannya. Ada 5 hal yang dilakukan oleh Allah untuk orang-orang yang dikasih ini. Dipilih dari semula, ditentukannya dari semula, dan mereka yang ditentukannya itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya itu juga dimuliakannya. Jadi di sini ada 5 urutan ini. Nah, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, Allah yang Esa, itu merancang manusia di dalam musyawarah ilahi sebelum semua ciptaan ini ada. Jadi jauh sebelum dunia dijadikan. Di sini ada rangkaian atau hubungan yang saling terkait yang menjelaskan bahwa Allah merancang manusia itu. Ya 5 hal itu rancangannya ditentukan, yang dibangun oleh Allah. Dipilih, ditentukan, panggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Itu ayat 29 dan 30 ini. Nah, dari pokok yang kita lihat dari kelima hal ini, kemudian mari kita coba melihat pembahasan tentang 5 hal ini. Jadi yang diuraikan bahwa Allah telah melakukan semua rancangan baik itu agar manusia memiliki Allah, agar manusia milik Allah itu serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus itu. Keserupaan dengan anaknya ini artinya adalah bahwa kita ini dipulihkan. Kalau pada zaman Adam, manusia yang pertama itu, manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga rusaklah hubungan antara Allah dengan manusia. Demikian juga gambar Allah yang ada di dalam diri manusia itu tidak lagi sesuai yang diharapkan oleh Allah. Karena apa? Karena di situ secara moral ada kemerosotan di dalam hal dosa, sudah jauh terhilang dari Allah. Nah, mari kemudian kita melihat bagaimana melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu kita dibawa untuk kembali hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Ini tidak sekedar berbicara tentang hal keselamatan, tapi ada hal yang dituju, yaitu bahwa kita menjadi sempurna seperti Bapa kita itu sempurna. Nah, yang pertama adalah dipilihnya. Di sini ada kata proekno. Proekno ini kata dalam bahasa Yunani ditulis proginosko. Proginosko itu dalam terjemahan King James Version, versi King James, adalah informno, yang diartikan mengetahui sebelumnya. Jadi kata ini memiliki kesamaan arti dengan kata Ibrani yada, yang artinya mengetahui. Nah, bisa kita bandingkan di dalam kitab
Kejadian pasal 18 ayat 19 di sana dinyatakan oleh firman Allah, yaitu sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi kita melihat di sini arti kata yada, mengetahui. Jadi Allah lebih dahulu mengetahui. Ini ada keterkaitan bahwa Allah mengetahui atau mengenal umatnya melalui suatu keterlibatan langsung dan khusus. Jadi Allah itu sudah mengetahui karena dia juga terlibat langsung dengan kehidupan manusia ini. Nah, ini sejajar juga di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 14 di sana dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang artinya di sini Allah itu tahu itu karena terlibat dalam kehidupan manusia itu. Dan ini adalah kita yang dipilihnya, ya, proginosko itu. Jadi Allah sudah mengetahui sebelumnya. Selanjutnya adalah kata ditentukannya. Ditentukannya ini adalah menggunakan kata proorisa. Dalam bahasa Inggris King James Version diterjemahkan he predestined atau predestinasi, yang ini juga sering menjadi perdebatan tentang hal ini. Ditentukan. Kata menentukan secara harfiah artinya adalah membatasi. Bila pada masa lalu Allah telah mengetahui dan menentukan sebelumnya, dan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, di Allah menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Pengertian gambaran, image kata Yunani itu adalah ikonos. Ikonos di sini memiliki hubungan dengan proses penciptaan dalam kitab Kejadian. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambaran anaknya. Dan di sini kita melihat bahwa ikonos ini adalah berkaitan dengan penciptaan, sebuah proses. Jadi manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Kalau kita melihat ini adalah suatu pemulihan. Karena apa? Di dalam Adam, manusia pertama itu telah mengalami kegagalan untuk menjadi sekutunya Allah. Karena mereka telah melanggar, meleset dari sasaran Allah. Mereka ini tidak taat kepada firman Allah dan mereka telah jatuh dalam dosa. Kalau kita tahu bahwa hamartia yang memiliki arti bahwa meleset dari sasaran Allah. Di sini Adam tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah untuk menjadi sekutu Allah dan wakil di dunia ini. Maka Adam kedua, yaitu Yesus Kristus sebagai gambar sejati yang tidak gagal untuk menaklukkan bumi sesuai perintahnya. Nah, di sini kita melihat bahwa ditentukannya reason ini dalam bahasa Inggris tadi bahwa predestinasi. Kita melihat yang dimaksudkan di sini adalah Allah itu yang mengetahui dan menentukan sebelumnya berkaitan dengan diri orang-orang yang
dikasihi, termasuk kita orang-orang yang dikasihi Allah. Selanjutnya mari kita lihat di sini kata dipanggilnya. Kata dipanggilnya ini kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani itu disebut ikkalesen, dan dalam bahasa Inggris artinya called. Kata dipanggil mungkin memiliki beberapa arti. Pada bagian pertama adalah Allah memanggil semua orang secara umum, itu dipanggil. Sedangkan arti kedua adalah panggilan secara khusus. Misalnya kita berbicara tentang berita Injil yang diberitakan secara langsung maupun tidak langsung, itu melalui pemberitaan Kristus dan para rasulnya. Jadi semua orang dipanggil, ada panggilan umum dan kemudian ada panggilan secara khusus. Nah, dalam kaitan ini ekkalesen ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa panggilan orang percaya oleh Allah bukan tiba-tiba terjadi dalam suatu rentetan perjalanan kehidupan manusia, tetapi di situ Allah telah menentukan sebelum dunia dijadikannya. Nah, panggilan ini sangat istimewa dan berbeda dengan yang dimaksud dalam Matius 22 ayat 14. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius 22 ayat 14, di sana memang dikatakan firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu ini berbeda yang dimaksudkan dalam kitab Roma ini. Artinya bahwa Allah memanggil kita sebagai sebuah kepastian. Hal itu seturut dengan tulisan Paulus. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 di sana disebutkan firman Tuhan mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Juga di dalam Efesus 1, ayat yang keempat itu dikatakan oleh firman Allah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah memanggil kita sebagai sebuah kepastian. Dimana panggilan itu adalah sebuah kepastian yang membawa orang kepada ketaatan kepadanya. Jadi panggilan Allah itu untuk membawa ketaatan kepada Allah itu sendiri. Itu yang dimaksud di dalam maksud ekkalesen. Selanjutnya dibenarkannya edikaiousen dalam terjemahan bahasa Inggris adalah justified. Dalam panggilan itu kemudian disusul dengan pembenaran. Mereka itu juga dibenarkannya. Kata dibenarkan juga bisa dilihat di dalam Roma 2. Kalau kita lihat Roma 2 ayat 13, Roma 2 ayat 13, di sana dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi di sini bukan karena mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Yang menyatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Dalam kaitan ini menjadikan setiap orang yang telah dipanggil tadi kemudian dibenarkannya, itu dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk taat melakukan firman Tuhan dan kemudian akan dibenarkan sehingga layak di hadapannya. Nah, dalam keterangan mengenai pembenaran ini, maka Allah Bapa melalui Yesus Kristus telah membenarkan kita. Melalui apa? Pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, kita ini orang berdosa, orang yang sudah terpisah dari Allah, tetapi dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk
menebus dosa kita. Nah, ini juga ditulis di dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-32. Roma 11 ayat 32 dinyatakan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ini adalah ayat yang bisa kita sebagai referensi yang bisa kita bandingkan di sini. Selanjutnya adalah dimuliakannya. Kata dimuliakannya itu adalah edu sasen. Dalam King James Version dituliskan be glorified, dimuliakan. Ini mata rantai terakhir di mana Allah memberikan kemuliaan. Mereka itu juga dimuliakannya. Jadi rencana Allah terhadap manusia sangatlah tertata dan memiliki puncak pada kesempurnaan, yaitu serupa dengan anaknya. Jadi ketika manusia dimuliakannya, setiap orang yang dibenarkan, maka segala kekuatan dosa dihilangkan. Dia mendorong orang untuk membangun iman, kasih, dan pengharapan menjadi pekerjaan yang sempurna. Jadi kita lihat tadi urutannya ada 5 hal ini, yaitu dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, kemudian dimuliakannya. Ini 5 hal ini yang menjadi kita. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan yang terakhir adalah glorify, dimuliakannya. Setelah kita melihat dari rangkaian rantai tadi, 5 hal tadi, maka kita melihat bahwa proses penciptaan umat manusia berbeda dengan penciptaan makhluk yang lainnya. Jadi manusia diciptakan olehnya melewati gagasan yang luar biasa, sebagaimana ditulis oleh Nabi Yesaya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi ini ayat dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Ini juga kita melihat gagasan luar biasa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yesaya. Gagasan Allah ini kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Artinya apa? Bahwa Allah itu yang menciptakan. Manusia diciptakan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan yang membentuk itu adalah Allah sendiri. Yang menjadikan manusia itu adalah Allah sendiri. Artinya di sini kita harus melihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Selanjutnya bahwa berkaitan dengan kata yang kita bahas di dalam Roma 8 ini, di sini ada penegasan beberapa pokok penting bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Kata kuciptakan, whom I have created. Dalam proses penciptaan manusia, Allah dengan menggunakan bahan, ya, dalam bahasa Ibrani di situ bara, ya, tadi menggunakan bahan, ya, yaitu bara, yang artinya adalah dicipta, dibentuk, to shape, created. Laki-laki dan perempuan diciptakan olehnya mereka. Kata kemuliaan atau kabod dalam bahasa Inggris diterjemahkan glorious, glorified. Hal ini memiliki arti bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan dan menggambarkan kemuliaannya. Hal itu ditunjukkan di dalam pemulihan dan keselamatan umatnya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Allah. Ini mengembalikan bagaimana gambar dan rupa Allah yang ada di dalam manusia itu yang telah rusak karena dosa itu, kemudian melalui Yesus Kristus ini dipulihkan. Melalui Yesus Kristus ini manusia dibentuk supaya serupa dengan gambaran anaknya. Ini adalah maksud dan tujuan Allah itu. Kemudian manusia dibentuk dan juga dijadikan oleh Allah yang di situ dikatakan
yang kubentuk dan yang kujadikan. Allah telah membentuk manusia. I have formed him. Menjadikannya. I have made him. Ini luar biasa. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini bahwa manusia itu benar-benar istimewa. Makanya kenapa berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain? Istimewanya itu di sini, dibentuk, dijadikan sesuai dengan gambaran anaknya itu. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia itu memiliki tujuan agar umat kepunyaannya mengalami penebusan hidup seturut kehendaknya. Jadi maksud Allah tersebut didasarkan kepada kasih-Nya yang sempurna, karena semua orang yang telah dipilih dan dipanggilnya itu berharga dan mulia. Jadi saudara dan saya itu adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia. Mungkin kalau dalam dunia ini orang melihat seseorang itu hanya dari strata sosial, dari kekayaan, dari tingkat jabatan dan sebagainya. Tetapi kita diajar melalui firman Tuhan ini bahwa yang utama itu sebenarnya adalah bagaimana manusia itu kemudian hidup di dalam taatan kepada Allah, sehingga itu kembali menjadi serupa dengan anaknya. Tujuan Allah menciptakan manusia dan menentukan kita sebagai anak-anaknya agar kita menjadi umat yang kudus dan cacat di hadapannya, di dalam Efesus 1 ayat 4. Ini maksud tujuan Allah, kenapa kita dipilih, dibentuk, kita diciptakan, kita ditebus oleh Yesus Kristus supaya kita ini menjadi bagian sebagai umat yang kudus. Ini seperti dalam kitab 1 Petrus pasal 1. Nah, dengan demikian semua orang yang hidup di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan dan hidup dalam kekudusan. Selanjutnya bagian yang akhir dari pembahasan kita adalah tentang ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan manusia yang istimewa itu di dalam Roma 8 ayat 5-6. Mazmur 8 ayat 5-6 disebutkan bahwa manusia berada dalam rancangannya dan sedemikian rupa. You are mindful of him. Artinya bahwa manusia itu berada dalam rancangan Allah. Demikian juga Allah mengindahkannya. Dalam King James Version menggunakan kata visit yang dapat diartikan secara bebas bahwa Allah datang menemui. Sebenarnya manusia itu sangat hina. Kenapa? Mereka berdosa, tidak taat kepada Allah. Mereka jatuh di dalam dosa, terpisah, mengalami kematian secara rohani. Dan itu tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah yang kudus. Mereka manusia ini tidak bisa bertemu dengan Allah yang kudus itu, yang suci. Tetapi kita lihat karena kasih-Nya, kita bisa bandingkan di dalam Yohanes 3:16. Karena kasih-Nya, maka Allah memberikan anaknya Yesus Kristus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Sehingga manusia yang sangat hina berdosa itu mendapatkan perhatian, ditemukan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Di sini kita melihat bahwa Allah begitu memperhatikan dan memperhitungkannya. Inilah pelajaran yang penting bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 29-30 itu sekali lagi bahwa kita dipilih sebab semua orang yang dipilih dari semula ditentukannya menjadi serupa gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara saudara. Mereka ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari melalui tafsiran dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang 30 ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.